Rasulullah, segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala, salawat dan salam untuk Nabi yang kita cinta, yang kita rindu, yang kita pengen dekat dengan budi surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarga beliau, sahabat beliau, serta siapapun yang menggali warisan beliau yang paling mulia itu Al-Quran Al-Karim yang mulia. Baik, kita mulai kelanjutan muskilatul kalimat nih. Share screen saya sudah kelihatan? Soles. Baik, kemarin ayat berapa kemarin? Halaman 152, Arum ayat 13. Udah kelihatan kan? $139 ya. Ya sudah Ustaz. Silakan. Arum ayat 13. Ustazah Zahra hadir? Zahra hadir Ustaz. Co-host. Mana suaranya? Ahsan ada yang megang mushaf ya, kemudian meneliti. Dari kemarin kita kayaknya nyelonong-nyelonong aja deh. Sebab ada beberapa yang kan tinggal urut aja kan, Arum ayat 13, ayat 22. Jadi ada salah satu yang memastikan saya pegang mushaf ini. Ya. Baik, silakan Ustazah. Syufa'u wa kanu. U-nya di sini dibaca berapa harakat? U-nya pendek-pendek. Pendek karena dia rumahnya hamzah, alifnya alif ziyadah. Ya. Tentang seperti ini nanti di bab Rasim Utsmani. Pokoknya cara bacanya di Arum 13 ini punya pendek saja, enggak ada bacaan mad. Kenapa? Karena alif hanya akan dibaca mad kalau sebelumnya fathah. Ya. Baik. Lanjut, Ar-Rum lil alimin. Nah, ini masalahnya apa? Tidak dibaca lil alamin tapi lil alimin sesuai dengan maknanya, yaitu orang-orang yang mengetahui. Ya, jadi bukan lil alamin, kita kan alhamdulillahi rabbil alamin gitu misalnya kan. Ini enggak, ini lil alimin. Jangan sampai kepreset ya. Tadi aja saya hampir kepreset ya. Lanjut, Arum 39 apa nih? Ro sukun pada lafaz liar buah ada dibaca tim liar buah. Mengingat sebelumnya berharokat a. Sedangkan alif yang terletak sesudah waw pada lafaz liar buah ada bukan huruf mat, akan tetapi sebagai huruf zaidah. Maka dari itu tidak ada bacaan panjang di sana. Sebagian mushaf tercetak dengan ada tanda baca bulat bundar atau sifar mustadir di atas alif. Dengan demikian, bila wakof padanya huruf hamzah menjadi disukun, yakni dibaca liyarbu. Liyarbu, panjang 2 huruf. Nah, baru saja saya bilang ya, alif itu akan menjadi huruf mat ketika sebelumnya apa? Fathah. Nah, ini ada alif sebelumnya fathah, Ustaz. Kok nggak dibaca panjang? Gimana jawabannya? Itu alifnya alif zaidah. Apa ada sifar mustadirnya, jadi alifnya tidak dianggap ada. Dimanapun dia berada, dia nggak dibaca. Matengnya begitu ya. Tapi nanti kalau udah Rasim Utsmani nanti riba itu ribet nulisnya. Juga di alam dunia juga cukup meribetkan ya. Hari ini riba itu luar biasa ya. Dalam Rasim juga kalau kita bahas Rasim Utsmani tentang nulis riba coba tulisan gimana sih kata riba coba? Ya gini, ada alif ziyadahnya, ada wawunya. Nah, nanti ya Rasim Utsmani ya. Baik. Pokoknya di sini liar buah, di sini uanya pendek ya. Jangan sampai alifnya menjadi panjang. Baik, lanjut. Arum 54. Nah, ada dua wajah ketemu lagi. Silakan. Iya. Fathah bod. Ketiga lafaz ini mempunyai satu bacaan lagi, yakni dhammah bod.
Dengan demikian bacanya menjadi bu'fin, bu'fin, bu'fan. Bu'fin, bu'fin, bu'fan gitu ya. Nggih, terus? Artinya huruf bod di ayat dan surah ini mempunyai dua wajah bacaan, yaitu yang pertama fathah bod pada ketiga tempat. Yang kedua dhammah bod pada ketiga tempat. Suara saya tuh Ustaz. Putus nggih. Coba kita lihat langsung di Ar-Rum ayat berapa tadi? 54. 54 ya. Coba Ustazah baca kalimat lengkapnya coba. Ar-Rum. 54. Ustaz aja yang baca, Ustaz. Putus nih kayaknya. Nggih, coba yang lain coba. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Nah, ini min dha'fin min ba'di dha'fin pakai apa? Fathah. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa pakai fathah wa syaibah, ya kan? Yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Nah, ini bacaan di Mushaf Indonesia, Mushaf Timur Tengah, dotnya pakai apa? Pakai fathah. Fathah. Ya. Nah, padahal ya riwayat Hafs yang jarang diketahui oleh orang, ini boleh dibaca dengan dotnya berharokat dhammah. Nah, coba Ustazah dibaca. Yang mana ini? Allahul ladzi, silakan. Allahul ladzi. Berarti itu tiga-tiganya ya jadi doma semua ya Ustaz? Nggih, coba Ustazah yang suaranya lancar deh. Saya? Nggih, coba Ustazah baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqakum min dibaca dua kali apa satu kali? Maksudnya gimana dibaca sekali atau dua kali? Maksudnya diulang yang du'fa dulu baru kemudian yang du'fa. Du'fi. Oh, Ustazah satu ayat semuanya, kalau pakai fathah, fathah semua. Setelah itu dibaca dhammah, dhammah semua. Jadi Ustazah baca dulu fathah, setelah itu baca dhammah. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha' wa huwal 'aliyyul qadir. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha' wa huwal 'alimul qadir. Masya Allah. Ya. Jadi ini namanya menjamak qiraat riwayat Hafs. Ya, jadi kita setorkan dua bacaan semuanya ya. Dan ini Ustazah udah belajar qiraat ini, Masya Allah ini. Baik. Nah, clear ya. Jadi boleh dibaca dha'fin, dha'fin, dha'fa atau dengan dhammah ya, du'fin, du'fin, du'fa. Nah, lanjut. Nanti kalau mau tanya Ustaz. Nggih. Di mushaf kenapa tidak pakai saya pakai fathah? Kenapa milih pakai dhammah itu? Saya memilih pakai fathah, maaf. Kan dua wajah itu. Nggih. Ya itu kebijakan negara ya, yang mau nyetaknya mau pakai yang mana gitu. Oh, bukan yang mana afdol yang mana menurut Imam Hafiz gitu. Gimana? Kurang jelas? Keputus tadi? Bukan afdol yang mana menurut Imam Hafiz. Jadi dipilih oleh Imam Hafiz gitu loh, bahwa yang afdol yang nomor 1 kayak gitu. Nah, nanti kalau sudah selesai ya, selesai ini 30 juz, nanti yang dua cara itu kita bahas mana yang utama Ustaz nggih? Oke.
Oke, nanti ya kita pending dulu enggak apa-apa ya. Kalau perlu Ustazah cari sendiri apa namanya PR. Ya biar menambah kesungguhan di dalam belajar ya. Cari ya Ustazah ya. Kenapa di mushaf fathah bukannya dhamma? Apakah ada kelebihan utamaan dalam masalah ini? Oke, lanjut. Al-Ahzab 10-11 apa nih? Iya, itu yang ada sifar mustaqil itu. Oh, iya. Kalau di wasol kan pendek, kalau di wakof dia dibaca. Iya, coba praktekkan Ustazah. وتظنون بالله الظنون وتظنون بالله الظنون هنالك itu kalau di waqaf. Kalau di waqaf dia panjang. وتظنون بالله الظنون. Iya, sifarnya apa namanya? Mustatil. Mustatil. Mustatilul qaim. Iya, boleh itu lebih panjangnya boleh ya, karena lonjongnya dia ke atas ya. Baik, lanjut. Al-Ahzab. Sama kayak tadi. Oh, enggak. Sama Silakan aja. praktekkan. Wa ata'na ar-rasula. Kalau di waqaf. Wa ata'na ar-rasula wa qalu. Kalau di wasol. Oke, lanjut. Sama. Fa'adhallu. Sama. Ya, praktekkan. Al-insan ya nih. Iya. Kalau misalnya Al-Ahzab kayak Al-insan ya. Ustaz ini putus-putus, yang lain aja mungkin ya. Yang lain, silakan. Ustaz yang lain. Ustaz tuh belum apa? Yang laki-laki coba. Kayaknya belum apa? Coba ngomong. Jin. Yang laki-laki ada beberapa orang kayaknya Ustaz. Silakan. Ustazah. Halo. Ada Ustazah Adi Priyana. Ustadz Alia Ramzi. Ustazah. Itu perempuan. Astagfirullah. Ustazah Alia Ramzi. Ustaz Arif. Terus Ustadz yang ikhwan mana ini? Arif itu Muhammad Sukron itu. Fauzi. Ya, Ustadz Muhammad Sukron Fauzi, monggo. Halo. Nah, Ustaz. Ya, coba Ustaz praktekkan yang sedang kita bahas ini sekarang ini. Fa'adhallu nas-sabila ketika waqaf dan ketika wasal. Silakan. Ya. Fa'adhalna sabila rabbana. Ulangi, fa'adhallu nas-sabila. Fa'adhallu nas-sabila rabbana. Nih, kalau pertama baca wasal dulu, setelah itu baca waqaf. Silakan. Fa'adhallu nas-sabila rabbana. Nih, sekarang waqaf. Fa'adhallu nas-sabila rabbana. Ya. Baik, lanjut. Sabah 12. Ustaz Muhammad Sukron lagi aja, Ustaz. Silakan, Ustaz. Iltiqau sakinain ini. Yang mana, Ustaz? Ainal qito. Ini iltiqau sakinain plus tafkhim tarkik. Silakan. Mana, Ustaz? Ainal qito. Roknya tebal atau tipis? Tebal, Ustaz. Kenapa tebal? Sebelumnya tebal to. Sebelumnya to. Ini kira-kira coba dibaca Ustaz keterangannya. Apabila waqaf pada lafaz al-qitr, maka ra sukun dapat dibaca dengan dua wajah, mengingat antara ra sukun yang tidak asli dan kasrah sebelumnya
dipisah oleh huruf isti'la sukun, yaitu A tarqiq, B tafkhim. Berarti boleh. Boleh tarqiq, boleh tafkhim. Boleh dua cara. Ya, sekarang praktekkan tarqiq, setelah itu praktekkan tafkhim, silakan. Ainal qitar. Itu tebal atau tipis roknya? Tebal. Pertama tarqiq dulu. Tarqiq dulu, Ustaz. Nah. Nggih. Ainal qitar. Supaya ini iltiqo sakinain ya. Kalau pakai itu qafnya agak ditekan. Ainal qiyut. Ya, qiyut. Jadi to-nya tebal tetap, roknya ceng tipis. Qiyut. Coba ulang lagi. Tipis ya. Ainal qitar. Oke. Terus sekarang yang tebal. Ainal qitar. Ya. Bagus, bagus. Lanjut. Fatir, apa ini Fatir? Wawunya sebagai rumahnya Hamzah. Ini udah bisa ya, insyaallah ya. Ulama, al-ulama. Ya, nggak boleh dipanjangkan Hamzahnya. Udah sering kali ya. Ya laita qaumi ya'lamun, ini apa ini? Mi-nya 2 harokat. Coba Ustaz baca silakan. Silakan. Ya laita qaumi ya'lamun. Mod nih. Belum dibuka speakernya. Ya laita qaumi ya'lamun. Nggih, mi-nya nggak boleh apa? Idgham. Ya, sehingga tidak ada naber di sini ya. Bukan qaumi ya'lamun. Nah, inilah alasan kenapa ada naber. Jangan sampai seperti ini gitu ya. Nanti kapan kita naber kita perdalam ya. Ini Baik. Ustaz. Gimana? Bukan ya? Oh, bukan. Yang matamkin kemarin kan ada kadar derajat itu loh, antara yang dia ditasydid sama dia tidak ditasydid. Itu saya belum baca teks kitab kuningnya secara mendalam, jadi masih belum tahu bedanya kadarnya itu loh, Ustaz. Apa? Yang ditanyakan apa? Kadar apanya? Oh, kalau ya ditasydid itu beda dengan wawu yang tidak. Kan ada matam itu ada 2 ya. Nggih. Pak Kiai meletakkan pendapat kedua itu Tambahan. di footnote aja, nggak dibahas secara detail gitu loh. Nggih. Ya, Cuma huyitum itu kan an-nabiyina termasuk qalu wahum. ya, Nggih. Sebenarnya itu hasil dari pendalaman kembali ya. Matamkin itu beliau ingin menjelaskan bahwasannya enggak hanya ya saja, cuman kalau mau merubah apa namanya mindset gitu kan berat tuh, mendingan berat. catatan kaki aja lah gitu. Ya. Ya. Kalau ini matamkin bukan? Ini matamkin, makanya tadi sempat nyinggung matamkin karena ini matamkin. Di catatan kaki 247 itu. Iya. Dibaca coba 247 silakan. Lihat, Muhammad Sukron. Saya nggak jelas. Pak Coba Muhammad. Lihat. Nih saya perbesar deh, maaf. Coba dibaca catatan kakinya. Ustaz Muhammad Sukron. Ya, terakhir Ustaz Muhammad Sukron ya. Habis itu halaman berikutnya yang lain. Nama Ustaz. Nggih, dibaca 247 catatan kaki silakan. 247. Lihat Al-Wafi fi Syarhi Syatibiyah halaman 134, juga Mudzakarah fi Tajwid halaman 53, juga metode Maisura bab 7 halaman 77, di dalam kitab Bughyatu Ibadir Rahman halaman 305 jelaskan bahwa lafaz ya laita qaumi ya'lamun
bisa juga disebut mad tamkin. Madut tamkin. Nggih. Dia termasuk idgham mutamasilain. Bukan. Nggak diidghamkan kan Ustadz itu? Idgham bukan ini. Bukan. Nggak boleh diidghamkan, itu mad tamkin. Nggak Ini bisa masuk sebenarnya gitu loh. Maksudnya nggih. kalau Ini sejenis ya suaranya kok hilang. nggih, ini coba dibaca catatan kaki halaman 77 coba Ustazah. Oh, yang itu ya mad tamkin apa? Oh, bukan. 77. Halaman 77 yang idgham mutamasilan sejenis lafaz gitu ya. Qalu wahum fi Nggih. yaumin, biasa juga disebut mad tamkin. Bisa 2 status berarti ya itu ya. Soalnya gini, Ini idgham waktu pendalaman Tufatul Atfal itu loh. nggih. Ini nggak boleh diidghamkan kata Bu Ibu. Ini kok idgham Iya, mutamasilan. coba baca catatan. Coba catatan dikecualikan tuh halaman 77 coba. Catatan dikecualikan. Dikecualikan pada jenis Iya. idgham mutamasilan apabila huruf pertama berupa huruf mad dan terletak di lain kata, maka huruf pertama tidak diidghamkan ke dalam huruf kedua. Misalnya qalu wahum fi yaumin. Oke. Oh, Lihat ini halaman 64. Nah, sekarang coba kalian ya. Oke, coba halaman 64 dibaca sekarang. Matamkin. Ya, menan rumit. Ialah apabila berhimpun dua ya, yaitu ya pertama bertasydid dan berbaris kasroh, sedang ya kedua mati atau sukun. Nah, ada catatan kaki nih Pak Kiai, sebentar yang bikin saya mumet tuh di situ. Mana ya, halaman 66. Apa Halaman catatan 66. kaki? Yang dibintangin ya. Oke, coba baca. Saya sudah Oke. buka, tapi cuma nggak mudeng gitu loh. Menurut kitab Bughyatul Ibadir Rahman halaman 305 dijelaskan bahwa apabila ada huruf mat waw atau huruf mat ya di akhir kata di mana sesudahnya berupa huruf yang semisal waw atau ya, misalnya qalu wahum yusbiru wasabiru warabitu wattaqu dan lainnya juga disebut mad tamkin. Namun, nah ini kata-kata ini yang saya bikin puyeng. Namun kadarnya lebih lemah daripada lafaz huyitum dan yang semisal. Saya kan ditanya sama Ustaz Abu Iban, kadarnya kadar apa Bu? Aduh saya nggak tahu Ustaz, kadar apa sih? Terus disuruh buka ini Bughyatul Ibadir Rahman. Saya buka kan, saya tunjukin screenshotnya ke beliau. Terus kesimpulannya gimana Bu? Nggak tahu lah Ustaz. Saya udah baca cuma nggak begitu paham gitu. Jurusnya Ustazah kalau ketemu kayak gitu tuh nanya ke Ustadz yang lain gitu. Iya disuruh nanya ke Ustadz Januar. Pinter. Lah wong saya yang lagi nanya ya. Ya jangan saya, jangan beliau gitu. Cari lagi. Jadi kita itu akan dikatakan berkualitas kalau pertanyaannya berkualitas. Gitu nggih? Jadi jangan kita itu terlalu ngarep jawaban yang memuaskan hati, memuaskan nafsu kita gitu. Jangan dulu. Ya. Belajar dulu cara bertanya yang benar, yang baik, yang berkualitas. Ya, diantaranya nanyanya ya penuh dengan adab, ya, nanya yang betul-betul kita nggak tahu, gitu kan. Terus nanti akan diarahkan tuh gini. Nah, mudah-mudahan ketika kita sudah menerapkan kaidah-kaidah bertanya itu, nanti Allah kasih ilmu dari arah mana? Ya nanti Allah sendiri yang ngasih, kalau perlu ilmu laduni. Maksudnya ilmu hasil menggali sendiri itu jauh lebih kuat ya. Nanti tinggal Ustadz saya menemukan ini betul tidak. Nah itu paling keren itu. Ya, kita kan, juga. Ustadz ngapunten memang nggak ada kan gini. Apa ya? Biasanya kan Ustadz Abu Iban tuh kasih referensi kan. Tapi kemarin tuh saya cari sendiri memang. Terus tapi saya nggak paham teksnya, takut salah gitu loh. Terus ini Ustadz saya nemuin ini gitu.
Ya, kalau bisa gini ya, saya ajarin cara bertanya dan cara berinteraksi dengan guru ya. Ustadz, ini referensi gini-gini, menurut saya begini, kira-kira pendapat saya ini sudah pas belum dengan aslinya referensi, gitu. Jangan kemudian, Ustadz ini gimana, gitu kan. Masalahnya kan nggak tahu pendapatnya, dia belum punya pendapat gitu loh. Masih meraba-raba, bukan meraba-raba lagi ya, blank, waktu itu blank, bener blank. Makanya nggak berani berpendapat karena blank banget memang, makanya nggak berani. Lah ngeblanknya itu yang problem gitu. Kayak Jadi gitu. usahakan ketika kita bertanya itu menghadap guru itu jangan blank-blank amat gitu. Ngerti nggak maksud saya? Bertanya itu Iya, harus iya, ada berkualitas inilah. gitu. Nggih. Ya, istilahnya. Caranya Ya kan kadang-kadang berkualitas. Nggih, jadi jangan sampai kalau saya dengan Pak Kiai dulu misalnya nih ketemu dengan Kiai Yasin Sakho ya, itu beliau itu Masya Allah gitu ya, berwibawa banget gitu kan, sampai iya. kita mau nanya itu keluh gitu kan. Akhirnya kita nyari bahasa yang paling baik, nyari bahasa yang paling kita tata dulu ya, kita kumpul-kumpulkan dulu data, Pak Kiai gini. Beliau bilang iya, itu rasanya kayak dapat surga dunia dan seisinya. Ya, jadi hidayah itu harus dikejar. Ya, jangan kita nangkring doang seenaknya terus minta hidayah gitu ya. Ya, oke ya, nggak apa-apa. Justru kalau kita punya pertanyaan-pertanyaan yang bagus semacam ini, ya itu jadikan catatan hidup kita bahwa kita itu ada dalam proses pencarian ilmu, penggalian. Kayak kita nemu mutiara gitu, ya. Kalau yang nemu itu orang lain terus kita dikasih tahu nih dapat mutiara nih, saya kasih ke Anda gitu kan, Anda tentu akan kurang menghargai gitu kan. Apa Coba iya, Ustaz? bandingkan ya. Menghargai kok, Ustaz, menghargai bener. Ya enggak semua orang. Terkadang hidayah Allah kan Allah yang terserah gitu kan. Nah beda kalau kita menggali gitu kan, wah dapat nih, kayak mutiara datang, Pak Guru ini mutiara betul nggak ini? Ya betul, wah itu tuh. Ya hasil penggalian kita itu yang sangat berharga nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala insya Allah ya. Ya jadi gitu Ustaz ya. Jadi dulu kalau saya belajar dengan guru saya, beliau sudah meninggal beberapa waktu yang lalu itu. Jadi siap-siap kalau belajar sama saya itu nanti akan diberikan sangu pertanyaan. Sangu pertanyaan itu apa ya? Jadi saya waktu diminta pesantren ke Bogor ya, beliau itu ngasih pertanyaan ini temukan jawabannya di sana gitu kan. Salah satunya itu coba cara menegakkan alif bengkong, itu saya masih ingat aja tuh. Cara menegakkan alif bengkong itu apa ya? Bisa bengkong kenapa? Keterangin atau apa gitu kan? Cara menegakkannya gimana? Itu kan jungkir balik nyarinya. Ya, setelah belajar ilmu ini baru ketemu ternyata gini. Ya, itu puas banget tuh. Ya. Sehingga ketika ketemu beliau itu Pak Ustadz saya ketemu gini ya. Walaupun hal simpel gitu kan, tapi itu kan proses gitu. Nah, yang menarik itu prosesnya gitu. Ya, jadi seseorang itu akan menjadi kesatria kalau sudah berdarah-darah kan gitu. Nggak ada ceritanya pahlawan itu ya, kesatria itu hasil dari instan gitu kan. Hasil hidupnya enak terus jadi kesatria, nggak ada. Ya, kesatria itu butuh prakondisi. Hal-hal yang menyiapkan dia menjadi kesatria itu hal-hal susah gitu ya. Hal-hal yang berat, hal-hal yang kalau perlu darah tertumpah ya, kalau perlu keringat bercucuran ya, kalau perlu tulang-tulang bisa patah gitu. Ya bahasa kasarnya gitu, terus kepahlawanannya itu menjadi luar biasa ya. Nah, gitu ya. Termasuk belajar ilmu juga gitu ya. Jadi setelah kita nanti bercermin surah, jangan lantas apa? Saya udah selesai muskilatul kalimat 30 juz, semua masalah beres. Justru kalau Anda merasa sudah selesai ya, dan nggak ada upaya untuk berjuang menggali lebih dalam lagi, Anda
menjadi instan di dalam menjadi jagoan. Ya, dan itu enggak bagus. Ini jadi ceramah begitu sih, ya Allah. Lanjut. Ustaz, ini berarti belum ada kesimpulan dari tadi tuh ya, kadar matamkin tuh loh. Ustazah nanya kadar matamkin huyitum yang tasdid dengan kadar tamkin isbiru wasobiru dengan yang bukan tasdid, gitu maksudnya. Halo. Halo, betul gitu. Coba pertanyaannya Ustazah diperbaiki, coba ulangi coba. Sebentar. Yang dimaksud dengan kadar itu lu apa? Dari antara yang bertasdid dengan yang tidak bertasdid. Coba apa kadarnya? Yang dimaksud dengan kadar Ya itu kadar. beda lah. Iya, kadar panjangnya atau kadar apanya? Coba Ustazah perhati di sini ada istilah naber kan, huyitum ya. Yi itu kan hasil dari naber dengan qaluwahum, beda nggak? Kalau yang di naber itu lebih panjang ya? Karena Bukan ada masalah naber panjang, kekuatan hurufnya dia hampir-hampir sidah gitu kan. Yang di Kan namanya ada pekikan ya. kan namanya sidah itu kan bertingkat. Hamas bertingkat. Rokhawah bertingkat. Nah, kembali ke basic lagi. Ya kan? Rokhawahnya segimana? Kemudian itu PR pertama udah Ustadz kerjakan belum? Ustadz kerjakan belum yang sebutkan kekuatan huruf dari alif sampai sudah Ustaz, sampai ya, nah, itu kan beda-beda kan? Nah, itu kan beda-beda kan? Nah, nanti ketika ya sendiri pun berbeda-beda, termasuk di sini matamkin pun kekuatannya bisa berbeda-beda gitu. Udah mulai ada gambaran? Iya, karena kalau naber itu kan kekuatannya dia harus ada tasdid. Gimana? Nanti pengaruhnya apa? Buka lagi di bab apa? Di bab awal-awal Mesurah tuh. Di situ kan huruf lazimah yang kuat dan yang lemah gitu kan. Menentukan apa karakter kuat dan lemahnya itu dibaca halaman 9. Dah, udah saya kasih rambu-rambu. Jadi nabernya berbeda ya? Gitu ya? Kenapa, Ustaz? Naber itu adanya tasdid pada ya itu kan menimbulkan naber. Itu berpengaruh terhadap kadar kuat lemahnya huruf gitu. Iya. Oh iya. Ya, saya nah, clear ya. Itu gali lagi, mudah-mudahan nanti berikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Baik, lanjut. Yasin 68 ya, lanjut. Ustadz yang lain atau ustadzah yang lain? Coba biar yang lain pernah tampil gitu. Yang laki-laki jarang ngomong, Ustadz. Nih, Adi Priana. Ya udah, habis ikhwan, Ustadz, sekarang ustadzah yang lain, silakan. Apa di absen aja ya? Coba sekarang Ustazah Rita Ummu Zaid. Halo, Ustazah Rita. Bisa dinyalakan suaranya? Kalau enggak ada, Ustazah Adi. Ustadz Adi, silakan. Ya, Ustadz. Silakan dibaca Yasin 68. Apabila diwakafkan, lam sukun jangan sampai terbaca le. Di samping itu harus diperhatikan sifat qalqalah huruf qaf sukun juga harus tetap diperhatikan. Untuk itu, huruf ketiga dari belakangnya berharokat, hendaknya agak sedikit dihentakkan suaranya. Nah, itu bukan le ya, le. Orang sebenarnya fil kholak kok, fil kholak biasanya gitu ya, lek gitu. Nah, bukan begitu ya, tetapi apa? Coba praktekkan Ustaz. Fil kholak. Nah, itu yang nggak boleh.
Itu contoh salah Ustaz. Oh ya, contoh yang salah. Sekarang contohkan yang benar. Fil khalq. Belum, kan kol-kolah. Kol-kolahnya nampakkan. Fil khalq. Gini, fil kho-nya diteken ya. Fil khalq. Fil khalq. Coba. Fil khalq. Ko-nya itu tebal. Ya, fil khalq. Khalq gitu. Coba. Fil khalq. Ko-nya coba. Qaqiqu baqo. Coba. Qaqiqu baqo. Nah, itu bako ya, bako. Fil khalqo. Tuh, coba. Fil khalq. Ya, semacam itulah ya. Nanti lebih detailnya ke guru ya. Ya. Oke, tapi koknya yang penting tebal ya. Baik. Lanjut, sama nih, nikmal ab, coba. Ni'mal abd. Abd. Abad ya, Ustaz. Abad. Dibaca Abd. dulu, coba dibaca Abad. dulu. Apabila Apabila diwakafkan ba sukun dan dal sukun yang mempunyai huruf qalqalah harus diperhatikan jangan sampai terbaca y. Untuk itu huruf ketiga dari belakang yang berharokat hendaknya agak sedikit dihentakkan suaranya. Itu tadi Ustaz ya. Kalau ketemu ini. Coba dibaca. Ni'mal abd. Ya, udah lumayan. Ya, yang penting jangan nikmal abad, bukan abad ya, abad. Gitu. Dah lumayan. Lanjut. Azumar. Ayat 7. Yang kemarin saya ributkan ya Ustaz nih. Iya. Dia nggak panjang. Dia nggak panjang. Ye. Silakan Ustaz Saya? dibaca. Ha domir lafaz yaradahu walaupun sebelum dan sesudahnya berupa huruf hidup tidak dibaca dengan silah ha damir akan tetapi dibaca tanpa silah ha damir. Artinya tidak dipanjangkan sama sekali sebab tidak terdapat huruf mad padanya. Iya. Dibaca Arabnya. Wa in tashkuru yaradahu lakum. Ya, biasanya namanya hak domir itu kalau sebelumnya harokat, ya setelahnya harokat juga wajib di apa? Di silah hak domir namanya, ya sehingga menjadi mat silah kosiroh. Kalau ketemunya hamzah menjadi mat silah tawilah. Kenapa di situ di haknya dipanjangkan? Karena hak punya sifat khofa. Ya, khofa itu tersembunyi. Kalau namanya tersembunyi harus dinampakkan. Cara menampakkannya memanjangkannya, ya kan? Nah, ketika dia ketemu harokat di sebelumnya, ketemu harokat di depannya, ini rawan hilang nih haknya, makanya dipanjangkan. Nah, khusus untuk Az-Zumar ayat 7 dibaca pendek. Kenapa? Riwayat. Beda nanti ketika dengan fihi muhana di surah apa? Halo, ini penting ya. Az-Zumar ayat 7 ya dengan yang fihi muhana. Udah kan fihi muhana kemarin? Coba dibuka Al-Furqan. Ya fihi muhana. Nah, itu harusnya fihi muhana pendek karena sebelumnya dia ya sukun tapi dibaca panjang panjang 2 harokat. Ya 19. Fihi muhana. Oke, dah ya. Lanjut 152 silakan. Apabila lafaz ini ditulis wajia maka dibaca wajia yakni alif sudah jim adalah ziyadah artinya adanya seperti tidak ada. Sebagian mushaf tercetak dengan ada tanda bulat bundar atau sifrun mustadir di atas alif. Ini aneh ya. Lagi tulisannya ada alifnya, ada ya-nya ya. Ya, ini Rasul Usmani masalahnya. Ya. Ini keanehan dalam penulisan
kata. Ya, harusnya 2 alif kan nggak boleh ketemu dalam Rasul Utsmani. Iya, tapi ini ketemu, Ustaz. Nggih, ini pengecualian. Nggih, wajib di sini dibacanya. Cara nulisnya begini. Ini kalau kita pengen tahu ini Rasul Utsmani atau bukan, lihat aja di Az-Zumar ayat 69. Kalau tulisan kayak gini, insya Allah Rasul Utsmani. Kalau tulisannya nggak kayak begini, berarti bukan. Gitu nggih? Waji'a Az-Zumar 69. Oke, lanjut. Ustaz, Al-Mu'min 41 silakan. Kafir ayat 41 dibaca ilan najati, yakni hakikat wawu sesudah jim adalah alif. Keterangan demikian menurut disiplin ilmu Rasm Utsmani. Ya, sama ini. Ilan najati. Itu kalau orang Indonesia akan Wawu terjebak tuh. adalah alif. Najawah biasanya. Najawati. Ya. Jadi ini Rasm ya, ilmu Rasm Utsmani. Nanti kapan-kapan mudah-mudahan kita berkesempatan membahas lebih mendalam. Oke. Mau tanya. Jadi Pak Kiai dalam menjelaskan semua muskilat kalimat ini pakai semua disiplin ilmu. Enggak, maksudnya pakai pakem atau cara menjelaskannya Rasul Utsmani ya? Beliau selalu mengingatkan ya, kalau ketemu kayak gini nih, nanti saya ngadain Rasul Utsmani tanggal sekian ya, ikut. Nah, kita ikut tuh ya, karena sering ketemu, merasa penting kan, merasa perlu ilmu itu. Jadi pakai cara menjelaskan Rasul Utsmani gitu ya, nggak cuma maksudnya cara termudah untuk memahamkan peserta gitu enggak? Iya, kasihan. Standar lah pakai. Iya, kasihan karena ilmu alatnya ya. Jadi kalau langsung mateng gitu malah nggak dapat faedah. Tapi bisa diikuti semua orang ya, Ustaz? Bisa, menarik kok. Ya, mungkin sekali masih domblong itu apa ya? Bingung gitu ya. Tapi nanti setelah diarahkan, diinikan ketemu kasus, apalagi kita sudah pernah kan dapetin kasus kayak gini. Oh, nanti tuh ini alurnya begini, begini begitu. Yang sudah belajar beberapa agak singkat itu Sadamida itu. Ada nggak sekarang? Midah sebentar. Nggak ada apa ya? Kemarin ada sih beliau, sekarang nggak tahu nih, kayaknya nggak ada. Nah, beliau sempat tuh bingung belajar ini itu gitu kan. Nah, terus setelah belajar ilmu Rasul Utsmani, ya mendingan lah. Oke, lanjut Ustaz. Lanjut Fusilat. Kok Fusilat sama Sajdah maksudnya apa ini? Sama kali, kasusnya sama kali ya, nggak apa gimana? Coba Ustaz baca Fusilat atau Sajdah 28 silakan. Apabila diwakafkan lam sukun, jangan sampai terbaca le. Begitu juga ada sukun, sifat qalqalahnya harus diperhatikan. Untuk itu, huruf ketiga dari belakang yang berharokat, hendaknya agak sedikit dihentakkan suaranya. Ini dari tadi belum ketemu nih, Ustaz. Ketemunya ini terus. Oke. Coba praktekkan Ustaz. Darul Khuld. Ingat lam itu beniyah ya. Jadi jangan buru-buru ya, tapi juga jangan terlalu dialirkan. Dia beniyah. Darul Khuld. Silakan. Darul Khuld. Ya, nggak apa lah ya, tinggal qalqalahnya diperbaiki. Lanjut Ustaz. 155. Surat ayat 29. Zal lafat allazi. Lafat lazai ini adalah berhakat fathah dan nun di kasroh, yakni bukan lazina sebagaimana biasanya. Lafat lazai ini adalah berhakat fathah
dan nun di kasroh, yakni bukan lazina. Sebagian Nggih. biasanya. Kecok juga, Ustaz. Nggih, coba dibaca. Arinal lazaini. Oke, setelah tahu jadi enak kan? Dah, lanjut. Ustadz yang lain boleh. Nah, ini. Satu-satunya tasil. Bukan satu-satunya ya. Atau satu-satunya bacaan yang hanya pilihannya tasil saja. Maksudnya satu wajah gitu ya, Ustaz. Oke, kalau yang kemarin 2 wajah kan. Silakan Ustadz, langsung aja praktekkan atau Ustadzah. Tasil baina apa tuh tasil baina? Saya absen aja ya. Ustadzah Rita, Ummu Zaid, enggak ada. Ustadz Adi Priyana. Ada, Ustaz. Tadi. Nggih, Ustadz Adi silakan praktek tasil. Cek lagi, Ustaz, tadi. Kenapa? Saya lagi. Nah, Oh, tadi udah tadi. iya, Ustaz. Oh, lanjut yang lain. Yang lain berarti Ustadz Adi sudah. Ustadzah Alia. Alia Ramzi. Assalamualaikum, Ustaz. Oh, nggih. Ustadzah silakan. Tasil, praktekan tasil. Satu-satunya tasil di riwayat Hafs, silakan. Dibaca keterangannya Dengan dulu. satu aja. Boleh. Hamzah kedua dibaca tahlil baina, yakni bunyi antara hamzah yang berharokat fathah dengan alif. Keterangan agar cara membacanya adalah dimutafahahkan dengan ahli Al-Quran. Sebagian mushaf tercetak dengan ada tanda baca tulisan tashil di bawah hamzah kedua. Namun sebagian yang lain tercetak dengan ada tanda baca bulat bundar di tengahnya, tidak berlobang, di atas hamzah kedua. Jamiyyu wa Arabi. Ulangi Ustazah coba. Jamiyyu wa Arabi. Oke, bagus. Arabinya di nabur enggak? Binya Arabi. Di nabar, Ustaz. Oke. Mana ada? Bagus. Lanjut 157 Asyura, silakan. Ayat 11. Saya pada yazra'ukum adalah sebagai rasam huruf hamzah. Artinya waw tersebut hakikatnya huruf hamzah qata. Maka dari itu ketika diwasalkan tidak ada bacaan panjang. Sebab sesudah hamzah tidak ada huruf mad. Oke. Yazra'ukum fi. Bagus ya. Ini kalau yang sudah belajar enak ya, tapi kalau yang baru belajar ini hamzah kok nangkring di waw gitu kan. Ya, karena kita sudah belajar hamzah qata, hamzah wasal. Hamzah qata itu bisa di alif, bisa di waw, bisa di ya, bisa nggak ada tangkringan. Ya, seenaknya aja dia bisa gitu ya. Oke, lanjut. Asyura ayat 21. Saya, Ustaz. Oke, sampai satu slide ini. Waw pada syuraka'u adalah sebagai rasam huruf hamzah qata. Artinya waw tersebut hakikatnya huruf hamzah. Maka dari itu ketika diwasalkan tidak ada bacaan panjang. Sebab hamzah tidak ada huruf mad. Dan demikian bila waw padanya huruf hamzah menjadi ini dibaca syuraka. Contohnya syuraka usyara'u. Ustazah berapa harokat bacanya suroka'u? 4 harokat. Nggih, yang tadi 4 nggih. Iya, Ustaz. Nah, kalau Ustazah biasa 4, kalau waqaf di suroka bolehnya berapa? 4 atau 6, Ustaz. Ya, namanya? Namanya mad wajib muttasil arid. Wajibnya nggak usah dipakai Ustazah, langsung aja mad muttasil arid. Mad muttasil arid.
Nggih. Lanjut. Sama jaza'u. Waw pada jaza'u adalah sebagai rosam huruf hamzah. Artinya waw tersebut hakikatnya huruf hamzah kotok. Maka dari itu ketika diwasolkan tidak ada bacaan panjang. Sebab sesudah hamzah tidak ada huruf mat. Dengan demikian bila wakof padanya huruf hamzah menjadi disukunkan. Yakni dibaca wajaza Nggih. harokat. Nggih, berapa harokat? 4 atau 6. Nggih. Namanya? Mat muttasil arid. Nggih. Lanjut. As-surah 51. Ya pada waroi adalah sebagai rosam huruf hamzah kotok. Artinya, ya tersebut hakikatnya huruf hamzah. Maka dari itu, ketika diwasolkan, tidak ada bacaan panjang. Sebab sesudah hamzah tidak ada huruf mat. Dengan demikian, bila wakof padanya huruf hamzah menjadi disukun. Yakni dibaca waro. Nggih. Nggih, ya, hamzahnya itu rumahnya punya rumah ya. Ya, ya. Nah, clear nggih? Baik, lanjut ustazah yang lain. Ini absen lanjut. Selanjutnya Ustazah Azizah. Hadir Ustazah Azizah. Jiwa raga ini. Ustazah Azizah. Ya, Ustaz. Ya, silakan Ustazah Azizah baca Az-Zukhruf 18, silakan. Waw pada yanasya'u adalah sebagai resam huruf hamzah kotok. Artinya waw tersebut hakikatnya huruf hamzah. Udah penuh soalnya. Maka dari itu ketika diwasalkan tidak ada bacaan panjang. Sebab sesudah hamzah tidak ada huruf mat. Dengan demikian bila wakaf padanya huruf hamzah menjadi disukun, yakni dibaca Yunasya. Kalau disambung panjang atau pendek hamzahnya? Pendek. Nggih. Coba dibaca Ustazah. Awamay yunasya'u fil khilyah. Coba. Awamay yunasya'u fil hilyah. Fil hilyah. Nggih. Nah, lanjut. Ini langsung tebal. Walamtum. Yeah. Coba dibaca keterangannya. Siapa Ustaz? Ya, lanjut Ustazah. Huruf zal sukun lafaz il diidghamkan ke dalam zo. Sesudahnya artinya seperti zo yang ditasydid, yakni dibaca idgham kamil. Sebab mempunyai hukum idgham mutajaz nisain. Nisain. Nisain, ya. Ya, silakan dibaca. Langsung vo-nya kayak double. Islam tum. Vo-nya kayak double. Gini. Walamtum Izzolamtum. Ya. Jadi zalnya itu karena hukumnya idgham kamil berubah menjadi vo. Jadi bukan il-gholam, bukan, tapi langsung il. Izzolamtum. Nggih, enggak apa-apa, lanjut. Terakhir. Nah, ini apa ini? Iltiqau sakinain.
Kenapa itu? Silakan dibaca. Yang mana Ustaz? Yang 163 Al-Jasiyah ayat 9. Yang di slide sampingnya. Ini. Terakhir Ustazah. Ketika lafaz syai'an ya. Syai'an ya. Syai'an diwasalkan Itu kurang dengan hamzah itu. Ittakhadhaha. baca atau yang di keterangannya? Keterangannya dulu, baru nanti dipraktekkan. Ketika lafaz syai'an diwasalkan dengan lafaz ittakhadhaha. Huruf pertama yang mati diberi harakat kasrah demi untuk menghindari terjadinya peristiwa bertemu huruf mati yakni tanwin nun mati. Iltiqa'us sakinain. Iltiqa'us sakinain. Bertemunya dua huruf mati. Bertemunya dua huruf mati yakni tanwin nun mati yang tidak ada resam bertemu ta mati. Di lain kata sedangkan hamzah wasl dengan harakatnya kasrah dibuang sebab sebelumnya berupa huruf hidup. Sebagian mushaf tercetak dengan ada tanda baca nun kecil di bawah hamzah wasl. Hamzah wasl lafaz ittakhadhaha. Jadinya bacanya gimana? Praktekan. Syai'at qazal. Dia ada nun kecil. Ini sakinain. Ada nun kecil kasrah. Syai'an ittakhadhaha. Masya Allah, barakallahu fiki. Terima kasih Ustaz. Ternyata pinter aslinya. Loh, Ustazah dari mana? Bukan Indonesia sepertinya, Singapura. Iya. Tahu ya. Domisili asli Singapura, Ya. Oh, barakallahu fik. Masya Allah. Terus istiqomah, belajar, Insyaallah. Mudah-mudahan pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, Insyaallah, syukran Ustaz. Alhamdulillah. Lanjut Ustaz yang lain. Absen lagi ya. Ustaz Aziz sudah. Ustazah Devi Febrianti. Ya Ustaz. Silakan Ustazah. Al-Ahqaf ayat 4 silakan. Apabila wakaf pada fis samawat dan ibtida memulai bacaan dari lafaz itu nih. Maka akan dibaca. Habisin aja baca dulu coba. Maka akan dibaca itu nih, yakni hamzah wasal diberi harakat kasroh dan hamzah sukun sesudahnya diibdalkan atau diganti dengan ya. Namun ketika lafaz fis samawati diwasalkan dengan itu nih, maka hamzah wasal dan harokat kasrohnya lafaz itu nih dibuang sebab sebelumnya berupa huruf hidup sedangkan hamzah sesudah hamzah wasal disukun. Baca yang mana dulu? Pertama diwasol dulu, kemudian diwakof dulu, fisamawat, ibtida, kemudian ibtida di kata berikutnya. Coba ya. Fisamawat itu nih, ya Ustaz. Sekarang diwasol.
Fis samawati tuni. Nggih. Ini hukumnya namanya apa, Ustazah? Hukumnya Di bab apa kita kemarin bahas? Mat badal. Apa ya Ustaz? Apa ya kemarin ya? Coba calling friend Ustazah. Panggil temen coba. Temen gitu. Di bab apa kita bahas kemarin ini gitu coba. Bahas Pertemuan dua sukun bukan sih? Yang disukun apanya emang Ustazah? Enggak, nanya tadi. Ada orang nanya malah dikasih pertanyaan lagi ya, kasihan. Apa namanya? Hamzah wasol. Pertemuan Hamzah Wasol. Hari apa sih kemarin kita bahas? Hamzah wasol. Hari kemarin Iltiqau Sakinain ya? Hari Iya. kemarin ya? Iya Ustaz. Hari sebelumnya? Sebelumnya bahas mustiqilatul kalimah bukan sih? Ya iya. Oh, setelah sebelumnya lagi hari Senin. Sekarang udah Kamis kan ya? Senin, Selasa, Rabu, hari Senin Kamis. saya nggak ikut Ustaz. Oh, pantesan. Hari Senin coba kita bahas apa Ustaz? Hamzah wasol sama Hamzah Qatha bukan sih Ustaz? Pertemuan dua Hamzah, yaitu Hamzah wasol dan Hamzah Qatha. Ya, dalam hal seperti ini Hamzah kedua dihilangkan, diibdal, diganti menjadi yang sesuai dengan harokat sebelumnya. Makanya dia nggak itu nih, dia orang Arab nggak begitu. Orang Arab berat, susah ngomong itu nih, yang ngeden dua kali gitu kan. Makanya kemudian diibdal menjadi Hamzahnya menjadi ya karena kasroh sebelumnya ya. Kalau seandainya Hamzahnya ini dhammah, Hamzah wasolnya dhammah, utuni gitu kan. Nanti ketemu dengan utumina gitu kan. Kalau ketemu dengan ituni, maka kemudian dijadikan ibdal menjadi ya mati. Babnya namanya apa? Pertemuan dua Hamzah. Oke, lanjut Ustazah. Gimana? Ini jadi mat badal ya. Nggih. Ini jadi mat badal ya. Nggih, mat badal. Karena ada peristiwa ibdal. Nggih, lanjut. Muhammad N4 silakan. Alif sesudah wawu di sini sebagai huruf ziyadah, yakni bukan sebagai huruf mat. Maka dari itu tidak ada bacaan panjang di sana. Sebagian mushaf tercetak dengan ada tanda bulat bundar atau sifar mustadir di atas alif. Dengan demikian bila waqaf padanya akan dibaca dia balu. Yeah. Kalau wasol, coba diwasolkan Ustazah. Walakin liyabluwa ba'dakum. Bagus. Lanjut, Muhammad 13 silakan. Apabila diwakafkan tak sukun dan kaf sukun yang masing-masing mempunyai sifat hams harus tetap diperhatikan. Untuk itu huruf ketiga dari belakang yang berharokat hendaknya agak sedikit dihentakkan suaranya. Nah ini susah Ustaz. Ini ya, ini perjuangan. Nah, silakan Ustaz. Saya duluan. Oh ya Ustaz, contohin Ustaz. Ya, dia kaedahnya pertemuan dua sukun ini kan yang diperbolehkan ya kan. Tebal. Akhrajat. Nah, tuh. Bisa nggak ngikutin? Gimana, Ustaz? Udah. Tadi udah kok. Ya Allah, Ustaz, udah kedengeran beneran. Jimnya ditekan, ya, taknya hames, ya, sidah dulu baru hames. Kafnya juga sama, sidah dulu baru hames. Akhrajat.
Akhrajat. Tuh. Oh, kayak khitamuhu misk gitu. Nah, persis. Sejenis lah. Nah, tuh pinter. Siapa itu? Perasaan saya yang keluar taknya doang tuh, Ustaz. Akhrajat. Bukan tuh ya. Langsung ke marutnya kaf. Akhrajat. Ya kayak gitulah. Ya kan saya nggak bisa mendeteksi ini harus intensif gitu kan. Ya. Tapi yang jelas ilmunya kan sudah tahu kan, jimnya ditekan, taknya sempurnakan, terakhir kembali ke kaf, kemudian dihembuskan. Akhrajat. Nah, gitu. Berarti berakhir di maknanya kaf ya. Sifatnya kaf. Betul. Oke, lanjut Ustazah. Muhammad, surah Muhammad ayat 31, silakan. Alif pada lafaz wana belua adalah sebagai huruf ziyadah, yakni bukan sebagai huruf mad. Maka dari itu tidak ada bacaan panjang di sana. Sebagian mushaf tercetak dengan ada tanda bulat bundar, sifar mustadir di atas alif. Dengan demikian bila waqaf padanya akan dibaca wana belu. Sekarang wasol, silakan. Wa nablu wa akhbarakum. Lanjut. Terakhir. Domir pada lafaz alaih adalah bukan berharokat kasroh sebagaimana biasanya, akan tetapi berharokat dhammah. Alaihullah. Biasanya apa biasanya? Kasroh. Alaihi. Alai itu ketemunya hi, kenapa ketemunya hu ya riwayat. Dah. Lanjut Ustadz yang lain. Nah ini nakal katanya. Ustadz mau tanya Ustadz. Silakan. Pak Kiai pernah nggak menjelaskan apa ya? Maisura pakai rosem mushaf Indonesia. Karena gini, kalau untuk alif ziyadah itu kalau pakai mushaf Indonesia menjelaskannya gimana ya? Nanti Ustazah ada di perbandingan tanda baca Timur Tengah dengan Indonesia. Nanti di belakang itu. Oh iya. Ya, kita pending dulu ya. Baik. Lanjut dulu, silakan. Al-Hujurat. Siapa ini yang kita absen? Yang kata orang nakal. Kenapa Ustazah? Tumben Ustaz Jafari nggak ada suaranya. Ustazah Fari. Sekarang Ustazah siapa? Ya sudah. Devi sudah ya. Ya Pak Lupi belum. Ustazah Dia, silakan. Nah, Ustaz. Silakan Ustazah dibaca. Ketika lafaz diwasalkan dengan lafaz al-ismu, huruf pertama yang mati lam diberi harokat kasroh demi untuk menghindari terjadinya iltiqa'us sakinah sakinah bertemunya dua huruf mati. Naam sakinah. Bukan sakinah. Bukan keluarga sakinah mawaddah warahmah loh ya ini. Sakinain. Naam Ustaz. Iltiqa'us sakinain bertemunya dua huruf mati, yaitu lam mati bertemu sin yang juga mati di lain kata. Sedangkan hamzah wasol pada alif lam dan ismun dibuang sebab sebelum masing-masing hamzah wasol berupa huruf hidup, maka bacaannya menjadi bi'salismu. Baca Ustaz. Terus? Gila. Sebentar Ustaz. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Ini kita kalau nggak salah pernah bahas di apa kemarin? Di bab nakal ya?
Enggak ada nakal di riwayat Hafs, Ustaz. Berarti di bab iltiqau sakinain. Nggih, terus kalau nggak salah ada keterangan kalau ibtidah di al-ismu ada 2 cara gitu. Iya, alismu dan lismu sudah dijelaskan. Itu di bab apa kemarin kita bahas? Di bab apa ya? Saya pernah jelaskan, cuma lupa bab apa gitu. Baru kemarin nggak salah. Ya kalau ibtidah kan alismu atau lismu, ada 2 wajah. Kalau ibtidahnya dari itu. Nggih, khiliatul tilawah kalau nggak salah. Nggih, iltiqau sakinain. Nggih, baik. Coba kenapa orang sering menjadikan ini nakal? Coba saya terangkan pakai coret-coretan nggih. Kelihatan ini coretan saya? Kelihatan. Maaf. Bisa ketemu dengan al-ismu gitu kan? Iya. Bisa ketemu dengan apa yang jadi masalah di sini bisa. Maaf, ini sukun ya. Bisa ketemu dengan lamnya sukun, ini hamzah. Ada hamzah apa ini? Al-ismu. Nah, pertanyaannya sekarang, hamzah di sini nih, ini hamzah wasl atau hamzah qata'? Kalau ismu tuh biasanya hamzah wasl. Jadi ismu itu adalah hamzah apa? Wasl. Gini. Ya, ismu ini hamzah wasl. Kalau dia hamzah qata', maka terjadilah nakal. Ya. Kalau dia hamzah wasl, berarti ini iltiqaus sakinain. Ya kan? Nakal itu kan memindahkan harokat hamzah ke huruf sahih sebelumnya, kemudian hamzahnya dibuang. Itu kan nakal. Ya kan? Contohnya fil ard. Bacanya apa? Fil ard. Yeah. Nah, sehingga yang lebih tepat ini bukan nakal, tetapi apa? Iltiqaus sakinain bi salismu. Sedangkan kalau kita mau ibtidak dari al-ismu, bisa 2 cara. Apa kemarin? Alismu dan lismu. Alismu dengan lismu. Kenapa? Karena iltiqaus sakinain. Udah nggih? Mudah-mudahan singkat bisa difahami. Oke, lanjut Ustazah. Az-Zariyat 47. Ada 2 ya. Ya pertama disukun dan ya kedua sebagai zaidah. Oleh karena itu, di atas ya kedua ini sebagian besar tercetak dengan ada tanda baca bulat bundar atau ini aneh ini. Atau sifrun mustadir. Ada juga yang tercetak tanpa ada tanda baca di atasnya, misalnya mushaf standar Indonesia. Kita buka ya, Az-Zariyat 47. Ini unik ini ya. Kita selama ini tuh nggak peduli. Bukannya nggak peduli, Ustaz nggak ngerti. Karena nggak ngerti jadinya. Az-Zariyat berapa tadi? 27 ya? 47, Ustaz. 27 atau 47? 47. 47. Nah, ini nih. BID ini mushafnya Timur Tengah ini dipakai. Ya, BID. Kalau di Indonesia, ada yang pegang mushaf Indonesia? Iya, saya pegang. Di BID. Nah, ini ya ada 2 ya, tapi ya-nya dikasih tanda sifar. Kalau Indonesia, ya-nya ada titik 2-nya enggak? Kita pakai tulisan aja ya. Coret-coretan coba. Ini ya-nya gimana ya Indonesia itu ya? Kosongan. Enggak, kalau Indonesia. Oke.
Indonesia Cuma ada sukun di atas ya pertama, ya kedua itu nggak ada apa-apa. Duh, kok nggak bisa? Oh, gini kan? BI. Gini aja ya. Nah, ini untuk Timur Tengah. Ya, Timur Tengah itu BI. Langsung D. Ini ya. Di sini ada sifar. Ya, kalau Indonesia gimana Indonesia? Nggak ada sifernya, nggak ada titiknya juga. Nggak ada titiknya. Nggak ada Cuman ada gerenjelnya kan? Iya, ada gigi. Yang paling gampang ini ada giginya ya. Selama ini kita nggak peduli kan, BID langsung aja ya, tanpa peduli tulisannya kayak gimana kan. Ini ilmu Rasem Osmani. Oke, lanjut sudah. Ustadz, ngapunten itu artinya BID. Artinya apa sih? 47. BID itu dengan kekuasaan ya? Iya, Ustadz. Bisa Artinya dengan tangannya. Iya, maksudnya iya tangan, cuma kalau diterjemahkan kekuasaan. Secara harfiah memang tangan. Cuma diterjemahan tuh ditakwilkan dengan kedua tangannya, Ustaz. Oh ya udah deh, beda. Terjemahannya beda. Coba terjemahnya nggak mau terjemah lafdiah, ada terjemah lafdiah nggak? Maksudnya per lafaz gitu. Nggih, lafdiah. Coba cari Ustaz nggih, terjemah lafdiahnya nggih. Lafdiah jangan itu sekarang, maksudnya kalau pernah di-share di grup aja nggih. Enggak, maksudnya per lafaz ya, Ustaz. Berkata ya, berkata. Nggih, per lafaz. Nggih. Oke ya, Dia fair mentakwilkan ya, biar diperkenalkan. Nggih, kalau sudah takwil, tafsir berarti sudah. Oke, lanjut. Selesaikan sampai 173. Nah, Ustaz. Nggih. Lafat al-musayyitiruna mempunyai dua wajah bacaan, yaitu satu memakai shad, yaitu al-musayyitiruna. Yang kedua memakai sin, yakni al-musayyitiruna. Nggih, ketemu lagi dua wajah nggih. Banyak ternyata ya liwet house dua wajah itu. Alhamdulillah cuma dua wajah, Ustaz. Kalau riwayat lain kan. Wah, banyak sekali. Waras itu banyak. Udah lanjut sudah An-Najm 51. Ketika mewasalkan lafaz wa thamuda, suku kata da pada lafaz wa thamuda tidak dibaca dengan mat. Sebab alif di sini adalah sebagai zaidah, bukan huruf mat. Di dalam Al-Qur'an biasanya di atas alif dibubuhkan tanda baca bulat bundar, sifrun mustadir. Maka bacaan lafaz tersebut apabila waqaf menjadi wa thamud. Oke, qalqalah. Ini khusus ya, wa thamud itu untuk riwayat house, dia alifnya tidak berpengaruh. Ya, dia zaidah saja, dia tambahan tulisan tanpa ada bacaan. Nanti riwayat yang lain gimana? Ya masuk ke qiraat. Oke, terakhir sudah apa sekarang? Al-Qamar, silakan. Apabila diwakafkan ro mati dibaca tarqiq atau tipis, sebab sebelumnya huruf yang berharokat kasroh agar bacaan ro bertasydid di akhir kata, kemudian disukun karena wakaf, maka agar tepat bacaannya huruf hidup sebelumnya agak sedikit dihentakkan suaranya. Oke. Silakan. Wa yaqulu sihrum mustamir. Naber ya, dinaber ya. Roknya dua ya, nggak boleh cuma satu mustamir, itu satu itu. Kurang ya Ustaz nabernya. Dia bainiyah, dia double rok. Nah Ustaz.
wa yaqulu sihrum mustamir. Ya, udah bagus tuh. Ya, dinaper ya. Mustamil. Nah, itu tebal tuh. Ini tipis ya. Mustamil. Nah, dia bainiyah dan double. Kalau double tuh berarti 2 getaran apa tetap 1 getaran apa gimana sih? Kembali ke hukum ro' bertasdid, apa coba ro' bertasdid? 2 getaran. Getaran. Hukum 2 getaran. coba hukum ro' bertasdid itu apa coba? Ro sukun dan ro hidup satunya. Iya, tapi ini kan wakaf, ini kan di wakaf. Sebentar. Apa saya perlu merubah pertanyaan ya supaya Ini kan di wakaf, apa yang saya tanyakan? Langge, ro' bertasdid itu hukumnya apa ketika kemudian di wakaf menjadi iltiqa'u sakinain kan gitu. Iya. Nah, coba hukum ro' bertasdid lihat di bab tafhim tarqiq di akhir tuh, tanbih tuh. Tanbih di akhir. Halaman berapa ya? Halaman 87 coba. Iya, Ustaz ini. Lebih tepatnya halaman 88, coba dibaca 88. Siapa yang baca? Mbak itu dah. Mbak siapa? Oke. Terakhir gini, coba selanjutnya itu. Selanjutnya, untuk diketahui, menurut pesan serius Ibnu Al-Jazari, bahwa cara membaca ro yang bertasydid adalah menggetarkan ujung lidah yang mengarah mendekat ke punggungnya dengan getaran yang ringan atau halus. Ya, jadi walaupun dia bertasydid, tetap getarannya apa? Halus atau ringan. Ya, secara getaran ya, itu halus atau ringan. Makanya kalau di dalam kitab Fathur Rabbil Bariyah, sifatnya ro itu kan takrir. Nah, takrir itu sering disebut sifat aib. Ya, aib itu harus disembunyikan. Ini versi beliau ya, masa sifat disebut aib gitu. Tapi ya begitulah cara menjelaskannya. Tapi lucunya disembunyikan tapi nggak boleh hilang. Sifat yang harus disembunyikan tapi nggak boleh hilang gitu. Ya, cara bacanya seperti Ustaz tadi, mustamil. Gitu. Satu getaran lembut saja. Oke. Nah, hari ini sampai situ dulu ya. Ada pertanyaan sebelum diakhiri? Ini ada yang chat ini, apa? Aduh kok hang ini. Ustaz mau bertanya. Suaranya hilang apa ya, Mbak? Suaranya hilang. Mohon maaf tadi iPad-nya tadi hang, jadi hilang sendiri tadi. Nggih. Sudah nggih Ustaz? Ada yang bertanya. Ada yang ditanyakan? Silakan. Nggih. Ini loh Ustaz, ada itu si Profes itu Ustaz yang namanya kalau dia nggak dibaca baik wasol maupun wakaf. Mustadir, bulat bundar. Sifat mustadir. Nah itu Ustaz kan dia nggak dibaca tuh baik wakaf maupun wasol. Terus kenapa harus ditulis? Dia disebut huruf ziyadah. Nanti ilmunya Rasm Usmani bahasanya. Halo? Ya. Jadi itu bab Rasm Usmani Ustaz. Ya, kenapa sih kok ditulis? Kenapa nggak dihilangkan saja? Ya panjang cerita. Intinya terus. Oh jadi Ustaz terus yang kayak di Malik apa sih? Itu kan Ustaz
atau yang pada kata Allah Iya. juga tuh. Kan ada apa sih? Ada huruf mat ya, ada alif. Tapi nggak tertulis. Itu Itu juga masuk Rasul Usmani. Wah. Iya, iya. Jawabannya sementara gitu nggih. Karena kalau bahas Rasul Usmani ya ada nanti di antara sirullah ya. Tidak semua kebijakan-kebijakan penulisan itu ada hikmahnya. Ya, terkadang ada hikmahnya, terkadang tidak gitu. Ya, terkadang hikmahnya kita ketahui, para ulama menjelaskan, terkadang ya kita nggak tahu hikmahnya. Nah, nanti di akhirat mungkin baru kita tahu. Di antaranya ya, di situ insya Allah ada pahala gitu. Walaupun secara tulisan ada, kemudian nggak dibaca, tapi secara pahala ada hitungannya gitu. Dan itu pahala apa ya? Pahala bonus. Nggak dibaca tapi apa? Berpahala kan keren tuh. Rahmat Allah Subhanahu wa taala ada di situ. Ya gitu-gitulah. Sementara gitu Ustaz. Nah, Ustadz itu dibahas tapi oleh para ulama ya. Masalah pahala itu dibahas. Maksud saya menjadi pembahasan, ikut turut menjadi pembahasan para ulama. Ya panjang nggih. Masalah Tapi pahala itu kan tadi loh. nggih, tapi itu kan sifatnya ijtihad. Berdasarkan hadis, berdasarkan Al-Qur'an ayat ini gini-gini, nanti kaitannya dengan hikmah gitu. Sementara gitu nggih, Ustaz. Udah, enggak ada lagi yang ditanyakan kan? Halo, cukup? Sudah nggih? Ini ada Ustaz Alia yang Ustaz ini enggak ada. Baik. Nggih, cukup dulu ya. Kita cukupkan, nanti besok kita bahas kembali hal-hal yang terkait dengan tema selanjutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.